Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Assalamualaikum saudaraku sekalian, hari Jumat telah tiba, hari penuh keberkahan dan lipatan pahala. Mari kita jemput berkah hari ini dengan bersedekah. Sedikit rezeki kita sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 31 Juli tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan kita, kegiatan rutin, yakni Jumat Berkah makan gratis untuk sekolah. Jumat ini mungkin pembina Jumat Berkah kita tidak bisa hadir karena beliau sedang ada tugas di mungkin saat ini lagi menonton. Apri, assalamualaikum. Alhamdulillah kita
pagi hari ini akan terlaksana insya Allah yang baik dan lancar. Saya selaku Ketua RT 20 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah menyisikan rezekinya untuk kegiatan Jumat Berkah Makan Gratis ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para tim Jumat Berkah yang tetap istiqomah untuk membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya serta uangnya untuk kegiatan Jumat Berkah ini yang tetap berjalan sampai Jumat tanggal 31 Juli ini. Kita mewakili masyarakat RT 20 dan sekitarnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak. Ini adalah kegiatan yang sangat positif bagi yang menyumbang dan bagi yang menerima. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Pri lagi memantau kita ya. Beliau dalam tugas, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan hasil yang terbaik. Beliau sehat, nanti selamat balik kembali ke TPI. Monggo untuk acara ini kita berdoa dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, monggo bisa dimulai. Video pembelajaran. Belum pernah saya melihat mobil Alphard masuk liang lahat. Kalau Bapak pernah lihat, tolong foto kirim ke WhatsApp saya. Jadi bahan saya ceramah nanti. Ini ada mobil masuk liang lahat. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau belikan ke tanah. Inilah yang tidak akan mati untuk selamanya. Yang dimakan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ayam penyet, ayam pop, ayam mati, ayam sungsang, ayam jadi bangkai semuanya. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Sudah berapa kain lapuk? Sudah berapa sal lapuk? Sudah berapa sorban lapuk? Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa untuk hari esok. Makan pagi, makan siang, makan malam 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Bapak boleh lihat saya kurus, tapi saya sudah membusukkan 4 ton. Setahun 100 kilo. Umur saya 40, walaupun kelihatannya macam 25. 4 ton mas. Kalau kotoran kambing ambil siram ke pohon cabai, itu insya Allah cabainya gemuk, hijau, merah. Tapi kalau yang 4 ton tadi siram ke cabai, kuning, layu, mati kontan. Saking tidak ada manfaatnya manusia ini. Oleh sebab itu maka kalau mau kekal abadi, bersedekah, berinfak. Saya luar biasa, banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam saya lihat. Saya pergi ke Sulawesi, ketemu orang yang membangun masjid, hampir 100 masjid, dan hartanya nggak habis-habis. Di sini di Cibubur ketemu dengan orang yang sudah ditipu bebelasan kali.
Saya sudah ditipu orang belasan kali Pak Ustadz. Saya bangunkan masjid, saya bangunkan pesantren, saya bangunkan rumah tahfiz, dia tipu. Dan sampai sekarang nggak miskin-miskin. Sampai istri saya bingung, ini abang ini gila apa waras? Seandainya buat baik itu membuat kita miskin, maka sudah tinggal kolor aja kita sekarang kata. Tapi buktinya kan tidak. Artinya apa? Banyak orang yang pelit tapi justru hartanya hilang, tidak ada barokah. Tapi berapa banyak orang yang dermawan malah ada keberkahan. Makanya yang kita minta selalu itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Dalam masalah agama minta selamat, wa afiatan fil jasad, badan mau sehat. Tapi ketika harta, wa barakatan fir rizqi, ada barokahnya dalam rezeki. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi. Bayangkan coba. Ribuan orang pergi haji. Ribuan orang tuh pergi haji. Begitu sampai di Jeddah, disuruh baris. Yang laki dipanggil haji, yang perempuan dipanggil hajah. Dan dia kira itu gelar yang diberikan oleh mereka. Haji itu artinya pengunjung bagi laki-laki, hajah pengunjung bagi perempuan. Yang berkunjung ke Jeddah, laki-laki disebut haji, perempuan disebut hajah. Artinya tuh pengunjung. Waras atau seetik. Pengunjung itu di sana, karena kita sedang jadi pengunjung. Balik ke dia, yang disebut haji dan hajah, teu waras.
Bila kita mati menghadap Allah, banyak yang akan disoalkan. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Banyak yang akan ditanya Allah Ta'ala. Tapi di antara nikmat yang akan disoal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah an umrihi fima afnah, umur kemana saja dihabiskan. Saya dah bercakap 10 minit. Cakap saya ni boleh faham tak? Alhamdulillah. Biasa orang kalau mengaji diam, itu dua kemungkinan. Yang pertama faham, yang ketiga tak faham. Kalau boleh faham, alhamdulillah. Jadi yang pertama adalah bahawa nanti bila kita mati yang akan disoal pertama sekali disoal adalah an umrihi fima afnah, umur kemana saja dihabiskan. Ni saya tengok yang hadir kajian duha ni banyak muda-muda belia-belia semua. Kami ni sudah tua, Ustaz Abdul Somad. Yang jaga subuh, datang ke surau, datang ke masjid, datang mengaji, maka dia muda. Yang hari cuti, hari Jumaat, tak sembahyang subuh, tak mengaji, walaupun dia muda, dia sudah tua. Jadi masalah muda dan tua ni bukan umur, tapi apakah dia melangkah ke masjid. Maka yang sudah sampai ke masjid, iktikaf di masjid, mengaji di masjid, ini semua yang hadir ini adalah yang muda belia semua, insyaAllah. Amin. Katanya, yang mengamalkan ini setara dengan orang yang beribadah haji. Benarkah? Saudaraku, di luar sana ada banyak hati yang rindu ke tanah suci. Ada yang meneteskan air mata saat melihat lukisan Ka'bah di dinding rumahnya atau gambar di layar HP-nya. Ada yang diam terharu saat mendengar talbiyah berkumandang. Labbaik Allahumma labbaik. Bahkan ada yang mengantar tetangganya berangkat haji, lalu pulang dengan hati yang berat karena dia ingin tapi belum mampu. Dan memang, haji di negeri kita bukan perkara mudah. Biayanya tidak ringan, antriannya panjang, bisa belasan bahkan puluhan tahun. Ada yang sudah dapat kesempatan, tapi fisiknya tidak lagi kuat. Ada yang mampu semuanya, tapi belum juga dipanggil oleh Allah. Lalu muncul satu pertanyaan, apakah ada amalan yang pahalanya seperti haji? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, summa shalla rak'ataini, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah." Siapa yang salat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti haji dan umrah, sempurna. Perhatikan teman-teman, bukan hanya 2 rakaatnya, tapi seluruh rangkaian ibadahnya. Dimulai dari sholat subuh berjamaah, lalu duduk mengingat Allah hingga matahari terbit, kemudian baru sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah isyraq. Ini bukan amalan ringan, tapi juga bukan mustahil. Seakan Allah berkata, kalau kamu belum bisa berangkat ke tanah suci, datanglah kepadaku di waktumu sendiri. Maka jangan pernah putus asa. Kalau hari ini kamu belum mampu berhaji, bukan berarti kamu jauh dari pahala besar. Bisa jadi, di sepertiga pagi yang sunyi, di sajadah yang sederhana, Allah sudah mencatat langkahmu seperti langkah orang-orang yang menuju Baitullah. Karena yang dinilai bukan hanya jarak perjalanan, tapi arah hati yang terus mendekat menuju Allah. Bolehkah zakat penghasilan diberikan kepada saudara kandung? Boleh tentunya. Saudara nggak masalah. Jalur langsung ke atas ayah, ibu, kakek, nenek ini yang tidak boleh. Dan jalur langsung ke bawah ya. Cucu, anak itu semua yang tidak boleh. Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan, kapan berakhirnya yang seperti ini? Serang. Perhatikan, jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda. Karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau Anda enggak mampu, Anda hanya akan diberikan dharra atau ba'sun. Anda merasa sedang punya masalah yang berat, membuat hati Anda goyah, saya ucapkan pada Anda, dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi, cuma Anda yang diberikan itu. Artinya Allah akan mengangkat derajat Anda. Ayo bahagia. Dan yakinlah, bukan orang lain yang dititipkan, Anda yang diberikan. Allah percaya pada Anda. Kenapa Anda tidak yakin? Bukan orang lain.
mustahil Allah memberikan ujian berat kalau anda nggak sanggup. Karena cuma anda yang sanggup, anda yang dikasih. Makanya jangan mengeluh. Jangan katakan, ya Allah kenapa saya Allah? Why me? Kata Allah, why not? Kamu yang bisa. Kakek, saya cuma punya 5.000. Cuma beli nasi sayur. Nggak apa-apa, Le. Ini lauknya dimakan. Biar kuat belajarnya. Kakek rugi kalau selalu kasih saya lauk begini. Perut kenyang itu investasi ilmu. Kamu belajar yang bener ya. Suatu hari Doli bakal jadi dokter dan balat jasa kakek. Bantu orang banyak aja, itu udah cukup buat kakek. Ujiannya susah banget, kek. Doli takut gagal. Anak baik nggak boleh menyerah sebelum garis finish. Kamu pasti bisa. Kek, Doli lulus cum laude. Ini semua berkat piring nasi kakek. Bangga kakek sama kamu, Dokter Doli. Dokter Doli selalu sabar dan baik banget sama pasien tak punya uang. Setiap lihat mereka, saya ingat kebaikan kakek warung dulu. Kamu dokter paling dermawan di rumah sakit ini, Doli. Kesuksesan saya hari ini lahir dari piring nasi Rp5.000. Kakek udah tua, kenapa nggak tutup aja? Warung ini jalan kakek bersedekah. Siapa tahu ada anak perantau yang butuh makan. Dokter Doli, ada pasien lansia kritis baru masuk. Biar saya yang tangani langsung. Ini kakek warung makan. Dokter kenal sama beliau. Pindahkan kakek ke kamar VIP terbaik. Baik dok, segera dilaksanakan. Semua biaya dan perawatan penanggung jawabnya saya. Ini di mana? Kakek nggak punya uang buat bayar. Kakek aman di sini. Ini tempat Doli, kek. Dulu kakek kenyangkan Doli pakai nasi 5.000. Sekarang giliran Doli yang jaga kakek. Kamu beneran jadi dokter hebat, Le. Kebaikan kecil yang ditanam tulus akan berbuah keberkahan tanpa batas. Piring nasi 5.000 dulu, jadi jalan kebaikan banyak orang. Setiap anda baca Quran, yakini, amalkan. Sedikit tuh. Misal, saya mau baca dulu nih, baca Al-Ikhlas. Misal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Lihat terjemahannya, lihat keterangannya, yakini itu, jangan ragu. Dan praktekkan dalam hidup. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain-lain. Komit dengan tauhid itu. Komit dengan keislaman kita. Jaga betul dengan baik. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Serahkan semua urusan kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Sakit, berdoa sama Allah. Punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar. Itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja, itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi SAW. Ada seorang sahabat, ketika Nabi selesai kemudian menunaikan sholat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Aku meyakini bahwa satu-satunya Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu. Aku nggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku. Begitu selesai kalimat itu diucapkan, terdengar oleh Nabi. Apa keterangan Nabinya? Ya fulan, tahu nggak Anda itu baru mengucapkan kalimat apa tadi? Apakah engkau paham? Engkau baru mengucapkan kalimat apa tadi dalam berdoa? Kata orang ini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, saya nggak paham apa yang dimaksudkan kecuali Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka apa jawab Nabi? Laqad da'uta bi asma'illahil a'zam. Tahukah Anda? Kata Nabi, Anda baru saja berdoa dengan menyebutkan dengan yakin semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nama-nama Allah yang tertinggi. Nama Allah yang tertinggi, nama tauhidnya, Al-Ahad, nama tertinggi. Karena dengan itulah nama ini Allah ditakdiskan, dikuduskan. Dengan nama ini Allah disembah, dan dengan nama ini Allah dipertuhankan. Kata Nabi, Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab.
Tapi apakah semua orang yang membaca doa itu diawali dengan surah tadi akan dijawab? Belum tentu. Kalau tidak ada praktek sedikit dalam jiwanya. Orang dulu minta dijawab, orang sekarang sama kalimatnya. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Tetap aja lambat dari atas. Kenapa? Karena inti ayat itu tidak dipraktekkan dulu. Diyakinkan dalam jiwa kita, benarkan ayat itu, amalkan, pakai dalam doa. Ingat, ada setan khusus yang tugasnya memang menggoda orang sholat. Nanti satu waktu kita belajar ya, kalau sudah selesai ya Mas Dim ya, bikin pelajaran khusus fikih setan. Belum pernah ada kan? Iya, kita hafal malaikat tapi nggak tahu setan. Persis orang mau berangkat, tahu jalan yang mulus tapi nggak tahu di mana lubangnya. Jadi bisa terpleset. Mesti tahu sehingga bisa dihindari. Dari mana taunya kalau sedang digoda? Nah, ada 9 jenis setan yang harus diketahui. Salah satunya setan yang khusus menggoda orang sholat. Nah, setan yang menggoda orang sholat namanya khanzab. Ada yang membaca khinzib, ada yang membaca khanzab. Hati-hati kalau mirip-mirip cepat ganti nama. Ya, ada A'war, ada Dasim, ya, perempuannya Dasimah. Kemudian ada, nanti kita bahas lain waktu. Ini khanzab. Apa kerjaannya? Begitu tangan diangkat, ini nanti bisa dibuktikan ya. Begitu dimulai sholat tangan diangkat, maka dia mulai bertugas. Fayaqulu syaitanu, di hadisnya Abu Daud, fayaqulu syaitanu, maka dia mulai membisikkan, ditanamkan di pikiran orang sholat itu, udhkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Anda kalau tidak percaya, sebelum sholat kita itu siap fokus, gak ingat apa-apa, maunya sholat aja. Tapi begitu tangan diangkat, Allahu Akbar, yang tak ingin diingat bisa ingat. Nanti saat zuhur ya, saat zuhur nih, lihat aja nanti. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini isi ceramah saya pun akan muncul. Ingat ya, setan itu nanti. Itu bukan saya, setan itu. Ya, itu muncul, nggak percaya silakan, nggak diundang datang sendiri. Ya, maka ketika mulai mengangkat seperti ini, kalau banyak yang dibawa, nggak tuntas dulu, nggak dibuang ke belakang, maka yang diolah oleh setan itu lebih banyak, lebih beragam. Karena itu yang pertama dilakukan, buang urusan dunia ke belakang. Kemudian pasrahkan diri kepada Allah. Orang kalau ditangkap dan ditodong senjata menyerah, bukankah seperti ini? Bukankah ini tanda pasrah? Ya kan? Maka ulama memberikan penafsiran, mengangkat ini pun sebagai tanda kepasrahan kepada Allah, menunjukkan kita tawakal dalam kehidupan. Itulah sebabnya kenapa lafaznya Allahu Akbar, bukan yang lain. Nama Allah kan banyak, tapi belum pernah ada orang sholat Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Quddus. Kenapa cuma satu Allahu Akbar? Makna pertamanya, kita dengan mengangkat tangan seperti ini ingin membuang semua urusan dunia dan terkoneksi untuk mengagungkan Allah saja, tidak ada yang lain. Makanya kalau ingin khusyuk, salah satunya ketika mulai mengangkat, dunia kita buang dan jadikan semua yang agung hanya Allah saja, yang lain lepaskan. Yang Rasulullah mengatakan tadi Abu Jahal cuma satu, Abu Jahal jelas kafir. Sekarang ini Abu Jahal ini kan bikin masjid. Abu Jahal ke pesantren. Iya toh? Dikasih serban, pakai peci, dicium tangannya antri oleh santri-santri. Terus bagaimana? Bagaimana coba? Dan kita punya peradaban alam pikiran dan budaya di mana yang baik, orang yang baik adalah yang memberi kita uang, yang memasang kita jadi komisaris kayak staf menteri kayak, itulah orang baik. Gitu loh. Calon gubernur, calon bupati yang baik adalah yang ngasih duit segini. Jadi kita ini sedang di dalam satu penganiayaan diri yang luar biasa, di mana Tuhan kita adalah keuangan yang maha kuasa itu. Iya, betul enggak? Pokoknya biar iblis, biar dajjal, biar jin ifrit, asalkan datang bawa duit, dia menjadi malaikat. Betul enggak? Ini dengan segala variabel-variabelnya. Pokoknya begitu yang terjadi sekarang. Bagaimana tidak ultra jahiliyah? Mau kemana kamu? Saya mau pergi dari rumah ini, Mas. Kalau kamu tidak berubah, saya tidak akan pulang-pulang. Pak, saya mau melaporkan perusahaan kita merugi, Pak. Kalau seperti ini terus perusahaan bisa bangkrut, Pak. Apa? Tidak! Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini? Keluarga berantakan, usahaku hancur. Assalamualaikum, Nak.
Ada apa nak? Sepertinya masalahmu berat sekali. Iya Pak, saya sedang banyak masalah. Coba nak ingat-ingat. Apakah pernah berbuat salah yang menyakitkan kepada kedua orang tuamu? Sepertinya memang ada. Saya pernah mengusir ibu dan ayah saya dari rumah saya, Pak. Itulah nak penyebabnya. Pulanglah ke rumah orang tuamu, mintalah maaf kepada kedua orang tuamu nak. Iya Pak, terima kasih. Ibu, ayah, maafkan anakmu ini. Sudahlah nak, ibu dan ayah sudah memaafkan kamu. Nah, jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Di awal kemerdekaan, kas negara kita nol besar. Terus, dari mana negara bayar gaji pegawainya? Jawabannya bukan dari pajak, apalagi utang luar negeri, tapi dari brankas pribadi seorang raja, Sultan Hamengkubuwono IX. Saat ibu kota pindah ke Yogyakarta tahun 1946, negara kita benar-benar nggak punya apa-apa. Menurut catatan dalam buku Tahta untuk Rakyat, yang ditulis dari wawancara langsung dengan Sultan, uang perak dari perbendaharaan keraton dibagikan untuk menghidupi republik selama berbulan-bulan. Dan inilah bagian yang susah dilupakan. Saat ditanya berapa jumlah uang yang Sultan bagikan, Sultan bilang dia nggak ingat. Cara mengambilnya, dalam kata-katanya sendiri, adalah dengan cara menyendok. Perak diraup pakai 2 telapak tangan. Bukan dihitung, bukan dicatat lembar per lembar. Disendok pakai tangan. Berapa totalnya? Menurut pernyataan Bung Hatta yang dikutip dalam buku itu, jumlahnya mungkin nggak kurang dari 5 juta gulden. Perhatikan kata-katanya, mungkin nggak kurang dari. Itu estimasi menurut Hatta, bukan angka yang pernah dihitung langsung, bukan angka pasti. Angka yang kalau dikonversi hari ini, nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. Lalu bagian yang paling sunyi. Menurut buku yang sama, uang itu nggak pernah diganti oleh Republik. Dan saat Hatta bertanya soal penggantiannya, Sultan nggak pernah menjawab. Sebuah negara besar ini ternyata pernah berdiri di atas perak yang disendok dari brankas seorang raja. Perak yang nggak pernah dihitung dan nggak pernah diminta kembali. Jangan percaya begitu saja, termasuk kata-kataku. Buka sendiri berkasnya. Silahkan rendahkan suamimu, silahkan caci maki dia, silahkan tidak menghormatinya, silahkan aja kalau kamu merasa itu cara yang benar. Silahkan aja kalau kamu pikir dengan merendahkan, memaki dan tidak menghargainya, kamu akan terlihat hebat dan menang. Bentak dia, hina dia, dan tunjukkan bahwa di matamu dia tidak berarti apa-apa. Lakukan terus sampai dia benar-benar percaya bahwa dirinya memang buruk dan tidak berharga. Tapi ingat, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Hari ini kamu injak harga dirinya, kamu remehkan usahanya, kamu padamkan semangatnya, besok kamulah yang akan merasakan akibatnya. Kalau setiap hari dia dibuat merasa tidak berharga, lama-lama dia akan kehilangan semangat untuk berjuang. Kalau setiap hari dia disakiti, lama-lama dia akan belajar untuk tidak peduli. Kalau terus dianggap gagal, bukan tidak mungkin dia benar-benar menyerah pada hidupnya. Kamu pikir kamu sedang menang? Salah. Kamu sedang menghancurkan orang yang setiap hari berjuang demi keluarga. Kamu sedang memotong tangan yang menopang hidupmu, menginjak kaki yang membawa keluargamu melangkah, dan merusak atap yang melindungi kamu serta anak-anakmu. Jadi sebelum semuanya terlambat, belajarlah menghargai suamimu. Karena ketika seorang laki-laki yang bertahan benar-benar lelah, bisa pergi tanpa banyak kata. Bapak Ibu, hari ini kita membahas data masyarakat kurang mampu di desa kita. Data ini penting, karena dari data yang benar, bantuan bisa tepat sasaran. Maaf Pak Lurah, saya mau tanya. Ini kenapa nama Pak Doni masih terima bansos? Padahal punya mobil, rumahnya bagus. Iya Pak, kami juga tahu kondisi Pak Doni sekarang sudah mampu. Gimana solusinya? Kalau yang seperti itu masih dapat bantuan, kasihan warga lain yang lebih membutuhkan. Harap tenang. Harap tenang. Masukan seperti ini justru penting dalam musyawarah desa. Kalau memang ada warga yang kondisinya sudah berubah, kita catat. Nanti akan diverifikasi kembali. Adi, tolong catat nama Pak Doni untuk cek ulang. Baik, Pak. Pak Lurah, Bu Lastri yang tinggal di sebelah rumah saya, itu termasuk keluarga tidak mampu, Pak. Suaminya hanya kuli panggul. Tapi dia nggak pernah dapat bansos apapun. Terima kasih, Bu Mita.
Justru laporan seperti ini yang kita butuhkan. Kalau ada warga yang merasa layak dibantu tapi belum masuk data, jangan diam. Sampaikan ke RT, RW, atau langsung ke desa. Kalau Bapak Ibu tidak bisa datang, bisa juga lewat aplikasi Cek Bansos. Atau hubungi nomor telepon Bansos di 021 171 atau bisa WA ke nomor lapor Bansos di 088 77 171 171. Saat ini desa sudah memiliki operator yang bertugas membantu pengusulan dan pemutakhiran data ke DTSen, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sehingga diharapkan data penerima bansos makin akurat. Pak, saya lapar, tapi uang saya belum ada. Makan saja dulu nak, bayarnya nanti kalau sudah punya. Terima kasih banyak, Pak. Saya janji akan membayar. Yang penting kamu semangat kuliah, rezeki pasti datang. Perutku lapar sekali. Malu kalau tiap hari diminta bakso ke Pak Budi. Pak, utangnya bertambah lagi. Tidak apa-apa, fokus aja mengejar cita-citamu. Pak Bakso, kemana ya? Kok hari ini nggak dagang? Kenapa kamu kelihatan sedih sekali? Padahal ini hari kelulusan kita. Dok, pasien baru sudah menunggu. Baik, saya segera ke sana. Pak, Bapak tukang bakso. Nak, kamu Siti, anak mahasiswa itu ya? Sekarang giliran saya yang membantu Bapak. Tapi saya tidak punya uang. Dulu Bapak yang bantu saya saat kelaparan waktu mencari ilmu, sekarang Siti yang bantu Bapak. Terima kasih ya nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Ini biaya berobat saya. Tidak perlu, Pak. Dulu Bapak juga tidak pernah menghitung utang saya. Terima kasih nak. Ternyata kebaikan memang kembali. Saya hanya membalas kebaikan orang yang pernah menyelamatkan saya. Dari mana datang istilah sedekah tolak bala ini? Sedekah tolak bala dari hadis Nabi SAW. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Jadi banyak orang menganggap bahwa yang namanya balasan sedekah ada bendanya. Tapi boleh jadi balasan sedekah bendanya tak ada, tapi dia menolak musibah bala yang semestinya ada menurut ujian takdir Allah.